Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Ada berita yang menarik berkaitan dengan kasus Gus Fuad, di mana kemudian terjadi demo yang cukup besar menanggapi daripada apa yang diucapkan oleh Gus Fuad terhadap Habib Idrus bin Salim Al-Jupri. Bahkan yang melakukan demo itu bukan hanya warganya saja, tetapi juga di situ meliputi para petinggi pemerintahannya yang mereka menuntut agar kemudian Gus Fuad ini ditangkap dan dipenjarakan. Kawan-kawan, tangkap! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Al-Hayat! Hasan. Al-Hayat satu komando. Al-Hayat satu komando. Seluruh abda-abda Al-Hayat di wilayah timur Indonesia hari ini menyatukan sikap saudara-saudara kepada pihak kepolisian, dan bukan karena itu ada hal petisi hari ini yang mereka tanda tangani. Apabila 1 kali 24 jam Fuad Said tidak ditangkap, maka masa aksi besar-besaran akan turun lagi. Allah Hayat, kini Allah Hayat memperlihatkan dirinya kepada negara bahwa di Sulawesi Tengah ada seorang guru yang kami cintai, ada seorang guru yang kami sayangi. Namun hari ini dengan terang-terangan segelintir kelompok yang melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas dan luar nalar dan pikiran manusia. Sebagaimana kita ketahui bahwa Gus Fuad ini dalam sebuah podcast dia mengucapkan kalimat monyet yang ditujukan kepada Habib Idrus bin Salim Al-Jupri, di mana Habib Idrus bin Salim Al-Jupri ini seorang tokoh yang sangat dihormati di wilayah Palu, khususnya umumnya di Sulawesi Tengah. Nah, kemudian ini menjadi sebuah pemberitaan yang viral dan mendapatkan respon yang sangat luar biasa dari masyarakat Sulawesi Tengah. Ya, jadi masyarakat Palu, bahkan pihak Dewan Adat Palu sudah memberikan atau menetapkan hukuman untuk Gus Fuad. Nah, demo ini kemudian besar, sungguh luar biasa. Ribuan massa berkumpul untuk menyuarakan satu suara, yakni berkaitan agar Gus Fuad Pleret kemudian ditangkap. Melihat hal yang seperti ini, kemudian Agus Mar, salah seorang tokoh di perjuangan Wali Songo Indonesia, yang beliau ini juga adalah pemilik dari channel KBN Nusantara, beliau ada di Banyumas, maka merespon. Responnya sangat luar biasa dengan nada penuh kekecewaan dan keprihatinan terhadap reaksi yang dianggap sangat berlebihan dari masyarakat Palu ini, masyarakat Sulawesi Tengah ini. Kenapa? Karena sebenarnya apa yang diucapkan oleh Gus Fuad itu hanya sebuah ucapan yang mungkin tanpa disengaja dan sudah diklarifikasi dan minta maaf Gus Fuad secara terbuka. Tetapi kemudian digoreng dan direspon dengan sangat luar biasa. Padahal kita paham bahwa nasab habaib ini sekarang lagi dalam masalah yang memang dalam polemik, sehingga kemudian reaksi daripada masyarakat Palu ini dianggap terlalu berlebihan. Ya, jadi hanya sekedar disentil, tetapi reaksi sangat luar biasa. Dan yang disentil itu adalah bukan orang pribumi asli. Dia adalah turunan Baklawi Yaman. Tetapi memang di wilayah Sulawesi Tengah itu, Habib Idrus bin Salim Al-Jupri ini cukup memiliki nama
sehingga yayasannya sampai sekarang terbentuk, ya ini Al Khairat. Nah, ini yang memicu dan memacu masyarakat Sulawesi Tengah, terutama Kota Palu, terutama juga Al Khairat, kemudian melakukan respon. Ya, jadi kalimat monyet dianggap penghinaan. Jadi kalau ada orang bilang monyet sama orang tersebut, apa seseorang, itu dianggap sebagai merendahkan harkat dan martabatnya. Nah, ini yang kemudian disesali oleh Gusmar dan dianggap sebagai berlebihan. Ya, ketika seorang yang bukan pribumi dihina, reaksinya dari orang pribumi begitu luar biasa. Tetapi ketika Kiai Nusantara kita dihina, maka nggak ada reaksi. Sepertinya mereka tidak ada rasa simpati, apalagi empati, apalagi demo. Tidak ada. Ini yang kemudian digambarkan atau dikisahkan oleh Gusmar yang sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh orang pribumi yang ada di Sulawesi Tengah, khusus di Kota Palu. Kalau penjajah Belanda dulu menggolongkan anak-anak bangsa, warga pribumi Nusantara sebagai kelas 3, inlander, disejajarkan dengan anjing. Sekarang saya bisa memahami, sekarang saya bisa mengerti, sepertinya memang layak, sepertinya memang pantas banyak warga pribumi penduduk Nusantara, bahkan pejabat-pejabat di Nusantara yang saat itu memang kelasnya inlander, kelasnya jongos, disetarakan dengan anjing, menjadi masuk akal. Kan terbukti pada hari ini keturunan-keturunannya juga masih bermental inlander, masih bermental jongos, masih bermental budak, sekelas dengan anjing yang ketika dikasih makan oleh tuannya menggonggong sesuai dengan pesanan tuannya. Bisa mengerti sekarang, layak, pantas. Kalau Belanda dulu menggolongkan orang-orang pribumi Nusantara sebagai inlander yang disejajarkan dengan anjing. Sakit sekali, menyakitkan sekali. Tapi faktanya anak-anak pribumi kita hari ini mentalnya masih banyak yang bermental jongos inlander, masih tunduk dengan keturunan bangsa asing. Masih lebih membela keturunan bangsa asing daripada keturunan tokoh-tokoh bangsa Nusantara sendiri. Mau protes? Silakan. Faktanya demikian. Dan yang bicara pun luar biasanya adalah mereka yang memiliki posisi luar biasa di negara ini. Ada wakil ketua MPR RI, kemudian juga Menteri BPR, Nusron Wahid juga sama ikut bicara. Hadirnya semua orang di sini merupakan ayat-ayat kauniyah bahwa Allah Subhanahu wa taala merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala juga mencintai guru tuya, mencintai Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Kenapa? Dalam sebuah hadis qudsi disampaikan, sesungguhnya Allah, innallaha idza habba fulan bana fulan nada Jibril. Kalau Allah itu mencintai seseorang, dia memanggil malaikat Jibril. Kemudian Allah mengatakan, ya Jibril, sampaikan kepada seluruh malaikat yang ada di langit bahwa saya mencintai Fulan bin Fulan, saya mencintai Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Kemudian malaikat pun diminta untuk menyampaikan, ya malaikat, tolong sampaikan kepada seluruh makhluk yang ada di bumi untuk menyampaikan bahwa Allah mencintai Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Karena itu orang seperti saya, orang seperti Gus Miftah, dan orang seperti yang lain, saya belum pernah musafahah, saya belum pernah salaman kepada Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Tapi karena hati digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua mahabbah kepada Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Sepertinya ketika seorang yang bukan asli Nusantara disentil,
itu responnya sangat luar biasa. Tetapi ketika Gus Dur dihinakan, direndahkan, Kiai Hasyim Asy'ari dihina, direndahkan, tidak ada respon yang luar biasa seperti respon yang sekarang terjadi. Nah, inilah yang kemudian disikapi oleh Agus Mar ini dengan penuh kekecewaan. Diibaratkan oleh beliau ini adalah inlander itu masih melekat terhadap penduduk asli bumi Nusantara ini. Sehingga ketika orang yang bukan asli bumi dihina, bukan dihina, disentil, itu responnya sangat luar biasa. Tetapi ketika orang yang dia adalah asli pribumi dan seorang yang memiliki jasa besar bagi bangsa ini dihina, dicaci, direndahkan, maka kemudian responnya tidak seperti sekarang ini. Nah, ini yang disikapi oleh Agus Mar. Melihat seperti ini, maka sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita analisa. Yang pertama, mungkin benar apa yang diucapkan oleh Agus Mar ini, bahwa kita masih memiliki mental. Ya, mental seolah-olah kita ini adalah orang yang masih bisa dipermainkan. Ya, mental inlander. Mental yang ketika dikasih makan oleh tuannya, diibaratkan anjing, itu dia ikut menggonggong. Itu yang dikatakan oleh daripada Agus Mar ini. Tidak salah juga Agus Mar ini kemudian meluapkan kekecewaannya dalam bentuk seperti itu. Kenapa? Karena apa yang diucapkan oleh Gus Fuad itu sesungguhnya adalah hal yang tidak terlalu menghinakan. Ya, mungkin namanya keceletot, dan juga mungkin ada hal-hal yang tidak disengaja dan sudah diklarifikasi, tetapi kemudian ini digoreng oleh para habaib, dari mulai Habib Rizik Syihab, kemudian juga Habib Bahar Smith dan Habib-Habib yang lainnya menggoreng, sehingga kemudian bisa memprovokasi umat, sehingga terbangkitlah merasa terhina satu Sulawesi Tengah, satu Palu. Nah, inilah yang kemudian disesali oleh Gus Mar. Nah, mudah-mudahan kita semua jangan terjebak dengan provokasi. Kita semua yuk utamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan mudah dipecah belah dengan orang-orang yang tidak memiliki nasionalisme terhadap bangsa ini. Ya, kalau sekedar ucapan-ucapan yang seperti itu, itulah dimaklumi saja, dimaafkan saja. Tidak perlu kemudian harus dihebohkan dan diributkan. Masih ada hal yang lebih penting. Ya, ada lebih penting. Nabi dihina, Nabi direndahkan. Sabar. Dan kalau kita misalnya menganggap bahwa Habib Idrus bin Salim Al-Jufri itu adalah seorang yang alim, seorang yang saleh, maka dia pun tentu akan mengikuti Nabi Muhammad SAW, yang ketika dihina, direndahkan, tidak kemudian bersikap berlebihan. Kecewa tentu boleh, merasa marah boleh, tapi jangan berlebihan. Nah, mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.